Pertamina beralasan padamnya sejumlah kilang milik Pertamina sepanjang 2 bulan terakhir mengharuskan perusahaan migas plat merah mengimpor 1,2 juta barel BBM jenis solar secara mendadak karena stok merosot. Dan kini kita langsung saja terhubung dengan Vice President Corporate Communication, sudah ada Wiyanda Pusponegoro yang bergabung bersama kami. Mbak Wiyanda, halo, selamat sore. Selamat sore, Hera. Ya, Mbak Wiyanda, saya ingin mengkonfirmasi apakah benar impor solar yang dilakukan Pertamina ini dalam konteks mendadak? Kalau kita lihat kan angkanya nggak terlalu besar ya, sekitar 1,2 juta barel untuk diesel. Nah ini juga kita ingin membatasi dalam hal bahwa import ini hanya kita lakukan dalam konteks bahwa memang kilang Balongan sedang dilakukan perawatan rutin gitu ya, atau turnaround. Nah jadi turnaround ini sudah berlangsung sejak 23 Januari kemarin, kita harapkan pada 23 Februari 2017 selesai. Nah jadi itu hanya untuk kemudian bagaimana kita memastikan bahwa suplai solar ini atau diesel dalam keadaan cukup. Nah tentunya di saat yang bersamaan juga kita terus akan melakukan optimalisasi kinerja 5 kilang Pertamina yang lain supaya bisa memastikan bahwa memang suplai dan distribusi bisa berjalan dengan baik, Mbak Hera. Iya, Mbak Wiyanda, bagaimana dengan harga impor solar ini ataupun solar impor ini? Karena kita tahu di tengah ketidakpastian pasar memang kurs kita cenderung berfluktuasi. Bagaimana Pertamina mengantisipasi fluktuasi kurs ini karena impor solar yang dilakukan? Sebenarnya yang kita antisipasi bukan fluktuasi kursnya ya, tapi lebih ke arah harga crude-nya, nanti juga harga indeks pasar untuk produk gasolin sendiri atau diesel. Ya, jadi sebenarnya kita sudah hitung, sudah estimasi gitu, karena kan kita tadi nyatakan juga importnya kita batasi, kita tidak ingin terus melakukan import berkelanjutan, karena memang kita punya misi bahwa memang di tahun 2023 itu Indonesia sudah swasembada BBM. Artinya kita tidak perlu lagi melakukan import BBM, semua kebutuhan BBM dalam negeri sudah bisa kita penuhi sendiri dari kilang-kilang Pertamina yang beroperasi di dalam negeri. Nah, jadi intinya Mbak Hera kembali lagi bahwa sekarang kita harus pastikan bahwa tadi target penyelesaian untuk maintenance itu memang tepat pada waktunya. Kemudian kita juga melakukan beberapa hal, diantaranya adalah 5 langkah ya, untuk memastikan bahwa semua 6 kilang Pertamina ini beroperasi secara maksimal. Yang pertama adalah dari segi safety semua bisa dioperasikan secara maksimal. Jadi dalam hal zero, kemudian zero shutdown gitu ya. Kemudian juga dalam arti kalaupun nanti harus pun ada maintenance sudah kita bisa jadwal dengan lebih terukur, dengan planning yang lebih baik. Kemudian kita juga lihat dari faktor kehandalannya. Jadi kalau kehandalan kilang sekarang kan juga levelnya itu cukup tinggi gitu ya, di atas 90%. Nah harapan kita bisa memaintain ya kehandalan kilang tersebut, termasuk juga efisiensi, dan juga kita lihat bahwa kita tidak boleh mengalami working loss itu lebih dari 50%. Nah jadi ada target-target yang memang kita tuju Mbak Hera selama 2017 ini, supaya kita mencapai suatu sustainability of refinery operation excellence. Nah jadi ini yang menjadi target kita, karena memang kita punya misi yang ke depan yang lebih kuat gitu loh, bahwa kita berharap juga tadi import sudah tidak perlu kita lakukan lagi, dan kita juga meningkatkan produk-produk yang valuable dari kilang-kilang kita. Salah satunya adalah produk aftur Mbak. Jadi kalau produk aftur itu kita sudah produksi dari kilang Balongan ya. Nah itu harapannya juga bisa mengurangi sampai 60% import dari produk aftur yang selama ini digunakan di Indonesia. Jadi pada intinya Mbak, kita harus bisa pastikan bahwa kalaupun import dilakukan tetap harus dalam kondisi yang terukur, volume yang juga terukur, dan jangka waktu juga benar-benar dalam time frame yang sangat pendek. Baik, Mbak Wiyanda, tadi Anda menyebutkan bahwa impor ini memang antisipasi harga crude juga setelah negara OPEC dan non-OPEC sepakat untuk mengurangi produksi, harga juga terdongkrak naik. Dari mana impor solar dilakukan dan dapat di harga berapa Pertamina, Mbak Wiyanda? Tentunya ini harga yang kita lakukan melalui mekanisme integrated supply chain ya. Integrated supply chain artinya kalau kita mencari ke pasar spot tentu kita punya harga indeks pasar. Kemudian kita juga punya harga perkiraan sendiri yang tentunya kita harapkan lebih rendah daripada harga pasar. Nah ini proses tender yang berlangsung, siapapun yang masuk daftar mitra usaha terpilih gitu ya bisa mengikuti proses tender ini. Kita umumkan juga di website Pertamina, khususnya di bagian integrated supply chain. Biasanya kita sampaikan Mbak data-datanya di sana. Nah biasanya memang kalau kita memerlukan suatu import produk, kita sudah harus melakukan planning 2-3 bulan sebelumnya. Nah, jadi ini semua sudah kita ukur, Mbak Hera. Jadi memang kita tahu tadi sudah disebutkan bahwa kalaupun kilang ini kita harus maintain operasinya dengan baik, karena kita tidak ingin ada kemudian potential loss yang terjadi. Nah, jadi intinya tentunya
bagaimana kita juga mengukur berapa nanti kemudian solar yang harus diimpor, itu juga sudah kita estimasi dengan baik, Mbak. Oke, Mbak Wiyanda, boleh kita tahu estimasinya berapa, dari mana, dan di level berapa? Masalahnya ini kan produk pasar ya, Mbak ya. Tentunya ini juga merupakan suatu hal yang kita lakukan tender di Pertamina. Itu ada di Integrated Supply Chain Pertamina, adalah suatu kelaziman di mana pada saat proses tender berlangsung, kita juga harus menghormati peserta tender yang ada, ya kan? Nah, tentunya siapapun nanti yang memang punya eligibility untuk ikut tender ini kami persilakan, sudah ada syarat-syaratnya, dan biasanya mereka bisa melakukan bid langsung, dan tentunya adalah suatu hal yang tidak lazim apabila Pertamina membuka secara terbuka berapa harga perkiraan sendiri. Yang itu juga adalah tentunya suatu mekanisme yang dilindungi oleh undang-undang. Nah, jadi kami punya tugas yang kami sangat paham, yaitu bagaimana kami bisa mencari harga dengan seefisien mungkin. Dan sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa ini adalah kondisi yang tidak ingin kami lakukan secara berlama-lama, gitu loh. Jadi harapannya cukup tadi dengan 1,2 juta barel, terus kemudian untuk terus melakukan optimasi dari 6 kilang yang dioperasikan oleh Pertamina. Wiyanda Pusponegoro, Vice President Corporate Communication Pertamina. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business.